Assalamualaikum, halo, bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya baik ya pasti. Kali ini kita akan membahas mengenai separatisme. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata ini. Yap, kata separatis ini bisa diartikan dengan orang atau golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan untuk mendapatkan suatu dukungan. Sedangkan kata separatisme ini merupakan sebuah paham. Jadi, orang yang melakukan separatisme ini disebut juga dengan separatis. Separatisme juga merupakan suatu paham atau gerakan yang perlu dipahami dengan baik. Istilah separatisme ini mengacu pada orang-orang atau suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok. Dalam hal ini adalah negara. Gerakan separatisme ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Hal ini tentunya harus diperhatikan benar apa penyebabnya. Karena tentunya suatu gerakan separatisme ini muncul karena berbagai alasan yang dialami orang atau golongan tersebut. Lebih mudah dipahami lagi, separatisme merupakan gerakan memisahkan diri yang tentunya memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru. Separatisme telah terjadi di berbagai negara, termasuk di negara kita tercinta ini, Indonesia. Kalian mungkin pernah mendengar berbagai gerakan separatisme ini, seperti halnya pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan DI-TII di Jawa Barat, G30 SPKI, Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, dan Organisasi Papua Merdeka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai separatisme yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 18 September. Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia, yang tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, atau yang disebut dengan DI-TII. Pada pemberontakan yang dilakukan DI-TII berdasarkan perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah SM Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Yang ketiga ada Republik Maluku Selatan
atau yang disebut dengan RMS. Republik Maluku Selatan ini merupakan daerah yang diproklamasikan merdeka pada tanggal 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur yang saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ini ditumpas tuntas pada tahun 1950, tepatnya di bulan November. Yang keempat, adanya pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PRRI. Munculnya PRRI ini diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein dan Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian dan Dewan Mangungi di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venje Samuel. Gerakan sejumlah dewan tersebut kemudian dikenal sebagai pemberontakan PRRI. Selanjutnya yang kelima, pemberontakan Parmesta. Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Pada tanggal 17 Februari 1958, Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Dan yang keenam ada Gerakan Aceh Merdeka atau yang bisa disebut dengan GAM. GAM ini merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari NKRI. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka terus berlangsung hingga pemerintah menerapkan status darurat militer di Aceh pada tahun 2003. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perundingan Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Dan yang terakhir ada Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Organisasi Papua Merdeka ini merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, serta untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan tidak mendapat dukungan dari dunia internasional yang masih mengakui kedaulatan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab separatisme itu terjadi. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan separatisme itu bisa terjadi? Penyebab utama terjadinya separatisme itu ada dua. Yang pertama, konflik vertikal. Yang dimaksud dengan konflik vertikal ini yaitu konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah yang terjadi dalam suatu negara. Yang kedua, ada konflik horizontal. Yang dimaksud dengan konflik horizontal ini yaitu konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok yang sederajat.
Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama. Faktor lainnya penyebab terjadinya separatisme yaitu ada faktor ekonomi dan faktor sosial politik. Krisis ekonomi dan kemanusiaan menjadi alasan utama terjadinya gerakan separatisme. Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Selain itu, penyebab separatisme merupakan pemulihan dari krisis ekonomi yang lamban dan berlangsung begitu lama dan tidak efektif. Hal ini bisa menjadi pemicu yang sangat kuat timbulnya gerakan separatisme. Separatisme ini merupakan gerakan yang kerap kali terjadi karena faktor ekonomi. Selanjutnya, faktor penyebab separatisme yaitu masalah sosial dan politik. Pejabat yang korup dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi secara terus-menerus tidak pelak akan menyebabkan kemarahan rakyat. Hal ini tentunya dapat menjadi penyebab terjadinya gerakan separatisme. Sementara itu, masalah sosial seperti adanya pembedaan berdasarkan sara, intimidasi terhadap kaum tertentu, dan masalah-masalah sosial lainnya juga menjadi salah satu faktor penyebab separatisme terjadi. Dan teman-teman, yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana sih solusi atau upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme ini. Jadi, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya separatisme ini yaitu melalui yang pertama, pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Yang kedua, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. Yang ketiga, peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya. Dan yang terakhir ada penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. Dan dengan solusi yang telah disebutkan tadi, pemerintah cukup berhasil dalam menangani permasalahan separatisme dengan makin kondusifnya situasi keamanan di Aceh dan tidak terjadinya aksi bersenjata yang berbahaya di daerah kritis lainnya. Dari 5 kasus separatisme yang telah terjadi selama 2007, semuanya telah berhasil diselesaikan oleh Polri. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai separatisme. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.